Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Rangga Resvan Nurjani dari SMK Negeri 7 Balai Endah CGP Angkatan 10, yang dimana pada hari ini saya akan melaksanakan proses observasi coaching yang akan dilaksanakan dari coach saya yang pertama, silakan. Nama saya Denden Dwi Ginanjar dari SMA Negeri 1 Ciparai, Kabupaten Bandung. Ya, baik Pak Denden, pada kesempatan kali ini saya akan mengamati Pak Denden saat melakukan coaching. Namun sebelumnya ada beberapa tahap yang harus saya laksanakan. Yang pertama yaitu pra observasi, yang keduanya nanti pelaksanaan coaching, dan yang terakhir adalah pasca observasi. Pak Denden ya. Ya. Baik Pak Denden, perlu diingat ya untuk bicara mengenai rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan penilaian itu nanti akan berlangsung ya secara saya mengamati Pak Denden ketika coaching. Nah, baik, boleh Pak Denden, bagaimana menurut Pak Denden? Baik Pak, menurut saya paham tentang rubrik penilaian tersebut. Silakan untuk melaksanakan observasi ini. Oke, baik. Ada beberapa dulu pertanyaan yang saya sampaikan ke Pak Denden. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Pak Denden kembangkan di dalam proses coaching pada hari ini? Oke, sesuai dengan apa yang dilaksanakan dalam coaching itu ada 3 kompetensi yang dikembangkan ya. Yang pertama itu kehadiran penuh ya. Yang kedua itu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga menanyakan pertanyaan yang berbobot. Oke. Itu, Pak. Baik, Pak Denden, dari kompetensi itu kira-kira kompetensi mana yang akan spesifik gitu yang akan Pak Denden kembangkan dalam proses coaching tersebut? Oke, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah dengan mendengarkan aktif, Pak. Untuk menggali semua informasi yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat mengarahkan ya si coach itu mencari solusi-solusi yang dia harapkan. Iya, baik. Semoga nanti apa yang Pak Denden laksanakan bisa terrealisasi ya. Baik Pak Denden, indikator apa saja nih yang ingin Pak Denden capai gitu ya pada proses nanti coaching pada coachingnya itu sendiri? Ya, mungkin indikator yang ingin saya capai itu adalah mendengarkan semua informasi yang diberikan oleh coaching ya. Kemudian sehingga saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang mungkin bisa memberdayakan coach untuk mencari solusinya, seperti itu, Pak. Iya, baik, luar biasa sekali. Di dalam coaching ini ingin mendapatkan solusi mungkin Pak ya dari apa yang udah Pak Denden berikan pertanyaan terhadap coaching. Baik, langkah alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut terkait dengan proses coaching ini, semoga nanti dalam melaksanakan coachingnya dengan coaching berhasil dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh Pak Denden ya sebagai coach maupun coachingnya nanti ya. Semoga sukses Pak Denden, silakan untuk melaksanakan proses coachingnya ya. Ya, Pak, terima kasih. Ya, baik Pak Denden beserta siapa ini? Saya Pak Ferry. Pak Ferry, apakah sudah siap untuk melaksanakan prosedur coaching pada hari ini? Insya Allah siap. Oke, kalau sudah siap, silakan. Mulai saja, Pak. Ya, boleh mulai aja nih sekarang. Assalamualaikum Pak Ferry, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Denden. Sehat Pak. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya, Pak. Gimana di rumah? Baik-baik saja? Alhamdulillah Pak, baik-baik aja di rumah Pak. Tapi saya lihat Bapak memperlihatkan ekspresi yang tidak tenang nih, Pak. Kenapa nih, Pak? Iya Pak, saya memang sebenarnya agak cemas Pak, banyak pikiran saya akhir-akhir ini Pak. Namun saya tuh bingung, saya mau cerita sama siapa gitu Pak. Nah, kebetulan Pak ada Pak Denden. Kira-kira Bapak punya waktu nggak buat dengerin cerita saya Pak? Insya Allah saya ada waktu, mumpung saya juga sedang ada waktu senggang nih, Pak. Mangga kalau tidak mengganggu, Pak. Alhamdulillah Pak, dengan senang hati Pak, saya pengen curhat sama Bapak Pak, boleh Pak? Siap, Insya Allah saya dengarkan. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Bapak Ferry itu? Ini Pak, saya jadi punya masalah Pak. Jadi saya berharap ketika saya curhat sama Bapak Denden itu saya punya sedikit pencerahan gitu mungkin Pak ya. Mudah-mudahan gitu Pak. Oh baik, kira-kira selain masalah yang tersebut Bapak ceritakan kepada saya, apa ada satu lagi yang ingin didapatkan pembicaraan kita, Pak? Ya saya berharap saya dapat solusi Pak dari masalah ini setelah saya cerita sama Pak Denden gitu Pak. Oke.
Semoga setelah kita berbicara nanti kita dapatkan apa yang diinginkan Pak Ferry ya. Jadi permasalahannya apa nih Pak? Ini Pak, Bapak ingat atau tidak Pak? Jadi beberapa hari lalu kan kita ada pengawas Pak, datang ke pengawas ke sekolah kita Pak. Nah ketika proses pengawasan itu saya ditegur sama pengawas Pak. Saya mendapat teguran keras dari pengawas saat itu Pak. Oh memang waktu itu Bapak ditegur seperti apa Pak? Sebenarnya masalahnya bukan masalah besar Pak, itu masalah sepele menurut saya, bukan terlalu yang serius. Tapi ya itulah, saya dapat teguran gitu Pak. Saya jadi tidak enak semenjak itu Pak. Sesepele itu kah Pak? Sampai Bapak sampai sekarang kepikiran Pak? Itulah Pak, saya memang sepertinya tidak masalah serius, tapi kalau dipikir-pikir Pak, mungkin setelah ini pengawas itu mengkritik karena pembelajaran saya tidak sesuai dengan apa yang beliau inginkan gitu Pak. Oh seperti itu. Iya Pak. Proses mengajar atau metode mengelola kelas atau apa Pak nih yang bikin Bapak sampai punya apa unek-unek sampai sekarang kan kepikiran terus Pak? Nah itu Pak, jadi pengawas itu mengkritik proses pembelajaran saya Pak. Beliau bilang bahwa saya tidak pakai buku teks Pak. Jadi karena itu saya dapat teguran dari Pak pengawas langsung Pak. Oh seperti itu. Betul Pak. Lalu tanggapan Bapak tentang hal itu kepada pengawas? Sejujurnya begini Pak, saya sudah sampaikan kepada beliau bahwa selama ini kan ketika saya ngajar itu saya memakai berbagai referensi Pak ya. Sumber dari buku perpustakaan, dari majalah, dari koran gitu. Dan yang penting kan pembelajaran saya di kelas itu sesuai kurikulum Pak, begitu menurut saya. Tapi ketika saya sampaikan begitu kepada pengawas, beliau agaknya kurang berkenan Pak dengan jawaban yang saya berikan ke pengawas Pak. Oh seperti itu Pak. Betul Pak. Ngomong-ngomong nih, kenapa Bapak tidak menggunakan buku teks Pak? Sebenarnya gini Pak ya, sudah seperti yang tadi saya sampaikan, saya menggunakan berbagai media Pak. Seperti saya bikin video, saya membuat poster di kelas kan. Saya lakukan itu kan supaya pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Sebenarnya itu maksud saya Pak. Tapi cuma mungkin tidak sesuai dengan keinginan pengawas. Oke, sebenarnya sih itu sudah bagus ya, sudah baik ya, banyak metode yang Bapak terapkan dalam pembelajaran Bapak. Namun soal output nih Pak, menurut Bapak apakah hasilnya seperti itu? Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran itu kan dalam praktiknya siswa itu berbeda Pak, berdiferensiasi. Nah seperti itu Pak atau gimana? Kalau menurut saya Pak, sumber belajar itu kan yang saya gunakan sudah cukup untuk mengakomodir kebutuhan murid. Saya menganggapnya begitu gitu Pak. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum yang berlaku Pak. Itu menurut saya Pak ya. Ya bagus. Tapi apakah buku teks ini menurut saya nih ya Pak, buku teks itu bisa saja salah satu media untuk memberikan diferensiasi dalam pembelajaran. Betul juga Pak. Kenapa saya tidak terpikirkan sebelumnya ya Pak? Wah, kenapa saya nggak pikir ke sana Pak ya? Menurut saya juga Pak, murid saya masih ada beberapa siswa yang masih belajarnya kurang Pak. Oke, setelah Bapak bercerita sekarang, bagaimana nih perasaan Bapak kepada? Wah, saya plong Pak. Akhirnya saya bisa mengungkapkan unek-unek Pak. Jadi masalah saya sedikit berkurang dan agak ringan beban pikiran saya Pak. Setelah ngobrol sama Pak Dende yang tadi Pak. Oke. Langsung. Lalu kira-kira apa ya yang membuat Bapak merasa sedikit resah nih Pak? Pak, walaupun tadi sudah plong cerita sama Bapak, ada sedikit kekhawatiran Pak. Jadi saya tuh khawatir Pak, gara-gara masalah kemarin saya dipanggil sama kepala sekolah Pak. Saya takut masalah ini kemudian menjadi panjang antara saya dan kepala sekolah, itu saya takutin Pak. Ya, gini nih Pak, jika saya boleh menyimpulkan, sebenarnya yang merasa Bapak itu tidak nyaman itu ketika pengawas menegur Bapak menggunakan buku teks itu saat Bapak supervisi. Betul. Sehingga Bapak beranggapan bahwa Ibu pengawas itu mau melaporkan ke Bapak kepala sekolah gitu ya. Betul, Pak. Seperti itu. Ya, kalau menurut Bapak kira-kira saya dipanggil nggak Pak sama kepala sekolah saya Pak terkait masalah ini? Kalau seperti itu Bapak bisa merefleksikan sendiri Pak. Kira-kira Bapak bakal dipanggil
dipanggil atau tidak. Tapi sebelumnya Bapak harus persiapkan dulu. Jadi menurut saya silakan itu Bapak persiapkan dulu. Kalau saran dari saya seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Mudah-mudahan saya bisa menghadapi masalah ini Pak. Amin amin. Jadi selanjutnya dari yang sudah kita bahas saat ini, lalu rencana apa yang akan Bapak laksanakan? Kalau rencana Pak, saya berencana akan menemui kepala sekolah saya langsung. Saya akan menyampaikan kepada beliau tentang masalah ini dan mudah-mudahan beliau memberikan solusi kepada saya Pak. Rencana sudah bagus Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada sesuatu yang akan Bapak laksanakan? Iya Pak, saya berencana selain menemui kepala sekolah juga saya akan langsung menemui pengawas Pak. Jadi saya juga akan sampaikan kepada beliau selain meminta maaf juga saya akan juga memberikan berdiskusi terkait apa yang beliau tegur ke saya sebelumnya Pak. Kemudian bagaimana nih dengan proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di sini? Iya Pak, setelah saya mendapatkan masukan dari pengawas, saya akan mulai melakukan pembelajaran dengan buku teks sesuai arahan dari Pak Pengawas sebagai salah satu bentuk penyampaian belajar saya pada murid pilih saya Pak. Dan tapi saya juga tidak akan meninggalkan metode saya sebelumnya Pak, karena murid pilih saya sudah nyaman dengan pembelajaran yang saya sudah berikan. Itu mungkin Pak. Wah, sudah bagus Pak tuh. Sudah mantap itu. Saya setuju dengan hal itu. Silakan lanjutkan saja itu Pak. Alhamdulillah Pak, saya lega sekali Pak. Sekarang saya menjadi ringan beban saya Pak. Jujur saya takut salah langkah awalnya Pak ketika saya belum bisa menceritakannya kepada seseorang. Tapi setelah saya berbicara pada dia itu tenang. Jadi masalah saya mudah-mudahan tidak melebar ya Pak ya. Alhamdulillah Pak, saya merasa sangat senang Pak. Sehingga Bapak sekarang perasaannya sudah senang juga. Saya lega Pak. Lalu komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Nah, mengenai hal itu Pak, saya secepatnya akan segera eksekusi Pak. Nah, saya akan tetap melaju ke depan Pak. Dalam proses kegiatannya pun saya akan mengajarkan pembelajaran dengan buku teks tadi yang tetap mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan pengawas menggunakan buku teks yang tadi saya sampaikan Pak. Oke, bagus tuh Pak. Lalu selanjutnya kira-kira dukungan apa yang Bapak butuhkan? Nah, masalah ini Pak, saya belum terpikir Pak. Saya belum punya gambaran apa langkah-langkah gitu Pak ya. Mungkin saya akan berusaha untuk berkomunikasi dengan teman-teman saya di sekolah, rekan-rekan sejawat, supaya bisa saling mengingatkan gitu Pak. Itu mungkin misalnya. Itu bagus Pak, itu Bapak berkomunikasi dengan rekan-rekan ya. Semoga semuanya secepatnya terselesaikan Pak. Dan Amin. Bapak pun mungkin nanti merasa lega di sekolah dengan kepala sekolah, dengan ibu pengawas dan dengan rekan-rekan ya. Siap. Amin Pak, terima kasih banyak atas waktu semuanya. Saran-saran dari Bapak sangat membantu saya dalam menentukan keputusan Pak. Saya menjadi pelong. Semoga kita nanti bisa ketemu lagi dan menjadi guru-guru yang bisa membangunkan semangat belajar negara Indonesia Pak. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Pak Ferry sudah Saya berterima kasih Pak. bercurhat kepada saya. Pak, Saya senang saya Pak Ferry terima kasih, juga, saya terima kasih Bapak. Tapi mohon bisa maaf dulu. memaksimalkan. Saya ada tamu dari Oh, siapa? Kemendikbud. Komunikasi. Iya, Ya, siap. Nanti saya salamnya sama Pak Nadiem. Baik. Ya, menjawab tuh Pak. Ya, maaf. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deden. Waalaikumsalam, Pak. Iya, bagaimana Pak Deden ya? Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan proses coaching ya dengan coachingnya, dan saya sebagai observer gitu ya mengamati percakapan tadi antara coach dengan coachnya itu saya rasa percakapannya sangat interaktif ya dan merasa nyaman gitu ya terlihatnya. Apa saja sih Pak Deden yang telah Pak Deden lakukan saat coaching tadi gitu ya terkait dengan pencapaian yang ingin dicapai oleh Pak Deden tadi? Saya telah melakukan yang optimal, sesuatu yang optimal ya Pak. Langkah-langkah setelah saya lakukan, kemudian saya telah menerapkan Tirta juga, rasa juga di situ saya tanyakan. Kemudian saya yang kompetensi yang saya lakukan itu adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot Pak ya, dengan mendengarkan aktif juga seperti itu ya Pak. Dan memang dari yang tadi awal gitu saya untuk mendengarkan secara aktif sehingga semua informasi yang saya dapatkan
saya bisa menyebutkan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak, dari Iya. coach. Memang benar pada proses coaching Pak Denden tadi sudah sesuai dengan alur Tirta dan sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan bobot dan menggali gitu ya potensi dari coach sehingga membantu coach untuk menemukan solusi terhadap penyelesaian dari masalahnya ya. Namun kompetensi apa lagi nih yang sudah Pak Deden kembangkan dari proses coaching yang tadi dilaksanakan? Oke, selain saya mendengarkan aktif ya Pak, tadi beberapa hal memang saya di situ dengan kehadiran penuh ya Pak ya, dengan mendengarkan aktif juga saya telah menyampaikan beberapa ya pertanyaan yang berbobot walaupun memang ada sedikit yang kurang gitu ya, seperti itu Pak. Ya baik, jadi tadi setelah melaksanakan proses coaching itu Pak Deden mengembangkan lagi dari proses kehadiran penuh gitu ya untuk mendengarkan dari coaching tersebut ya. Kalau kita buat skala 1 sampai 10 untuk proses coaching yang Pak Deden laksanakan tadi, kira-kira Pak Deden berada di posisi yang mana? Kalau saya kira saya berada di posisi 8 Pak. Posisi 8 ya, berarti masih ada mencapai 10 itu masih ada 2 tahap lagi ya. Ya. Baik, kira-kira kendala apa yang menurut Pak Denden terhambat gitu? Boleh dijelaskan Pak Denden? Mungkin ini Pak tentang pengajuan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Memang di situ saya masih kurang ya Pak. Takutnya saya itu menjudge. Jadi memberikan judgement kepada coach sehingga coach terasa dihakimi oleh saya seperti itu ya. Oke. Mungkin itu yang harus saya perbaiki Pak. Iya baik, Pak Denden mungkin masukan dari saya untuk kedepannya Pak Denden bisa lebih memperdalam lagi mungkin ya seperti apa prosedur untuk memahami pertanyaan-pertanyaan berbobot agar tidak menjudge gitu ya pada coach tersebut sehingga bisa mencapai posisi level 10 tadi ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih juga Pak Denden untuk coaching hari ini, semoga pengalaman Pak Denden ini bermanfaat gitu ya. Harapannya mungkin kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Selamat untuk Pak Denden yang telah melaksanakan proses coaching pada hari ini. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Ya mungkin cukup sekian untuk prosedur observasi dari saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.